Saya hormati teman-teman dari Indef yang hari ini menjadi penyelenggara sarasehan 100 ekonom, dan tentu saya juga ingin menyapa seluruh 100 ekonom, bahkan saya rasa sebenarnya lebih ya dari 100 yang terlibat dan memperhatikan dan kemudian ikut berdiskusi mengenai ekonomi Indonesia. Yang saya hormati juga seluruh pembicara yang saya lihat daftarnya di dalam schedule yang disampaikan oleh panitia adalah pembicara-pembicara yang mengerti sekali mengenai bidangnya, dan nanti akan kita dengarkan diskusi yang sangat-sangat kaya. Di kesempatan pada pagi hari ini, pertama tentu saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Indef yang menyelenggarakan acara sarasehan ini. Dan dengan apa yang tadi kita dengarkan bersama dari Bapak Presiden, kita bisa mulai membayangkan situasi yang kita hadapi ini dan pengertian-pengertian kita yang mungkin sedikit banyak bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini sebagai apa sih yang dibicarakan di dalam pemerintahan, di dalam sidang-sidang kabinet, di dalam diskusi-diskusi mengenai topik hari ini, kebijakan fiskal, APBN, belanja yang berkualitas, namun yang lebih penting adalah bagaimana dengan perekonomian kita. Ibu Bapak, semua teman-teman ekonom, para pembicara, kita tahu bahwa dalam situasi pandemi ini kita menghadapi, tadi telah disampaikan oleh Bapak Presiden, peningkatan kasus beberapa bulan terakhir ini. Sebenarnya kalau kita membicarakan bicaranya adalah sekitar bulan Februari, Maret, April, kita memiliki optimisme terhadap pemulihan tahun 2021. Tetapi kemudian ketika kita diserang oleh varian Delta, peningkatan kasusnya luar biasa, meningkat dengan sangat cepat penularannya, kemudian kita mengatakan bahwa kita harus melakukan extraordinary measure. Kita harus melakukan kebijakan yang tidak biasa. Kita melakukan PPKM, awalnya PPKM darurat, kemudian kita buat leveling, kita masuk ke PPKM level 4, sekarang untuk Jawa, PPKM level 3, di luar Jawa yang beberapa tempat masih ada peningkatan kasus, mungkin masih PPKM level 4. Ini adalah hubungan antara ekonomi dan virus kesehatan yang akan menjadi tantangan terus kita ke depan. Hari ini kita lihat bahwa kegiatan ekonomi, mobilitas manusia, kalau kita ukur dengan berbagai macam cara, sudah mulai meningkatkan, ada peningkatannya lagi, sudah mulai ada tren naik. Sejalan dengan virus yang turun. Ketika di bulan Juli, virusnya naik, mobilitas manusianya yang turun. Ketika mobilitas manusianya turun, maka ekonominya turun. Di konsumsi turun, pada investasi turun, pada ekspor impor terhambat. Jadi Ibu Bapak sekalian, ini memang suatu perpaduan ya. Dia menjadi saling ada bentuk, ketika virusnya naik ya mobilitas dan ekonomi turun. Ketika virusnya turun, mobilitas dan ekonomi naik. Nah, dalam konteks seperti ini, kalau kita pelajari dari tahun 2020 yang lalu, kita lihat bahwa ketika perekonomian turun, tadi saya katakan konsumsi turun, investasi turun, ekspor impor turun, maka komponen di dalam produk domestik bruto yang diharapkan menjadi bumper adalah pengeluaran pemerintah atau G, government expenditure. Maka itu tahun lalu kita ubah APBN, drastis, 2 kali kita ubah APBN. Tahun ini, ketika kita memasuki ke pemulihan, kita memiliki optimisme, namun ketika kita melihat tanda-tanda varian Delta di luar negeri, kita melihat kapan ini masuk ke Indonesia, apakah kita akan kena atau enggak, kita melakukan adjustment juga. Ibu Bapak semua, saya bisa katakan bahwa di tahun 2021 ini, APBN itu telah 4 kali melakukan refocusing. 4 kali melakukan refocusing. Refocusing pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang kedua itu refocusing itu artinya belanja kementerian dan transfer ke daerah itu kita setel ulang. Kita lakukan setelan ulang. Di refocusing kedua,
Itu termasuk adalah ketika kita membayar THR, kita katakan tanpa tukin. Kita menghemat beberapa belas triliun dari situ. Ketika kemudian kita ketika tengah-tengah varian Delta, kita naikkan belanja PEN, belanja pemulihan ekonomi nasional yang tadinya kita perkirakan, sebenarnya di awal tahun itu kita perkirakan mungkin lebih rendah. Tapi kemudian kita adjust ke 699 triliun, lalu kita adjust lagi sekarang 744 triliun. Kita dari mana uangnya? Dari refocusing lagi. Refocusingnya kita lakukan terus-menerus. Sehingga, ini yang ingin saya sampaikan, kebijakan fiskal memang kita arahkan terus untuk memenuhi 3 sifat. Pertama, dia harus antisipatif. Kebijakan fiskal harus antisipatif, ngelihat ke depan. Kedua, kebijakan fiskal harus responsif, respon terhadap apa yang sudah terjadi. Dan ketiga, kebijakan fiskal harus fleksibel. Nah, di dalam konteks yang seperti ini, kita lihat perubahan-perubahan ini sebagai bentuk antisipatif, responsif, dan fleksibilitas dari kebijakan fiskal. Ibu Bapak sekalian, ketika kebijakan fiskal itu menjadi responsif, fleksibel, dan akomodatif, mungkin ini sedikit beda dengan perspektif kebijakan fiskal yang mungkin selama ini kita tahu. Kita tahu biasanya APBN, kebijakan fiskal itu APBN. APBN itu ditetapkan setahun sekali oleh DPR. Kita bawa ke DPR, kita mendapatkan persetujuan menjalankan APBN untuk tahun depan. Lalu kemudian kalau APBN-nya mau diubah, APBN perubahan, APBNP. Nah, ketika mulai dari tahun lalu, Perpu 1, kita minta izin kepada politik, kepada para wakil rakyat. Boleh ya, untuk menghadapi COVID, kami melakukan adjustment tanpa melewati proses APBNP, tetapi tetap kami konsultasikan kepada DPR. Politik adalah bagian dari kebijakan negara. Jadi pada saat ini saya bisa sampaikan kepada teman-teman ekonom, kita mendapatkan persetujuan politik untuk melakukan APBN yang responsif, antisipatif, dan fleksibel. Ini adalah dukungan yang luar biasa berat. Dukungan yang luar biasa kami apresiasi. Bapak sekalian, beberapa negara lain di sekeliling kita, kita lihat sama-sama dalam demokrasi seperti Indonesia, tapi tidak selalu memiliki dukungan politik ketika melihat kasus COVID yang sedemikian berat ini. Kita bersyukur politik kita memberikan dukungan. Dan kami mengapresiasi itu secara terbuka, mengapresiasi dukungan politik dan guidance, arahan yang diberikan oleh politik kita. Ini satu dimensi yang mungkin sering luput di dalam analisis para teman-teman ekonom. Tapi teman-teman ekonom yang menggeluti bidang politik, saya rasa nanti bisa mengelaborasi ini. Ibu Bapak sekalian, kalau kita lihat lagi tahun lalu, 2020, APBN menjadi betul-betul penyokong dari ekonomi kita. Ketika konsumsinya negatif, investasi negatif, ekspor impor juga dua-duanya negatif, hanya komponen APBN yang bisa memberikan dampak positif. Tahun lalu kita mengeluarkan APBN, meningkatkan APBN dengan defisit yang di atas dari apa yang menjadi di dalam undang-undang kita, namun kita minta fleksibilitas lewat Perpu 1. Yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang 2. Dengan APBN itulah kita menangani COVID. Kita menangani perekonomian. Pertama, tentu kesehatan. Kesiapan kita mengeluarkan sumber daya kita untuk menangani masalah kesehatan. Kita naikkan belanja kesehatan. Kedua, kita tahu bahwa ketika terjadi pembatasan-pembatasan, maka anggaran perlindungan sosial juga perlu kita tingkatkan, memberikan dukungan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang mana? Masyarakat yang rendah.
kelompok rumah tangga miskin dan rentan, kelompok dunia usaha mikro, kecil, dan informal. Program-programnya nanti teman-teman dari yang di sesi-sesi berikutnya bisa menguraikan. Lalu di rumah tangga kita tambah PKH, kita tambah bantuan pangan non tunai, kita buat prakerja, kita buatkan berbagai macam program yang lain, dan kita terus pantau bagaimana levelingnya itu. PKH adalah untuk desil 1, BPNT sampai dengan desil 3, diskon listrik bisa sampai desil 4, prakerja adalah untuk kelompok pekerja yang mengalami PHK. Kita gunakan program yang sudah ada maupun program baru yang kita desain seperti prakerja. Kita memikirkan terus seperti apa yang kita berikan. Ini adalah ilustrasinya yang di slide yang sedang dilihat ini. PKH, kartu sembako, diskon listrik, bantuan sosial tunai, BLT desa, bantuan beras bulog, kartu sembako, kartu prakerja, bantuan subsidi upah, subsidi kuota internet untuk para pelajar dan pendidik kita. Ini untuk tahun 2021 nilainya kira-kira 170, 100. Syukur kita berikan subsidi bunga, bantuan produktif usaha mikro kita luncurkan, kemudian Mekar tadi disebut oleh Bapak Presiden, kita berikan support, semuanya dimaksudkan untuk mendukung dunia usaha supaya lebih produktif. Jadi dua ini jalan bersama-sama, ini teorinya ekonom ini. Satu rumah tangga, satu dunia usaha atau produsen. Ini teorinya ekonom, ini teorinya circular flow yang hari pertama kita selalu ajarkan kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi. Berikan support kepada dua ini. Nah, di dalam konteks ini, maka saya bisa sampaikan, selalu menjadi diskusi mendalam di kebijakan, bagaimana menggabungkan kecepatan penyaluran dengan ketepatan sasaran. Bagaimana menyalurkan itu? Satu, dia mesti cepat disalurkan. Kedua, dia mesti tepat sasarannya. Maka kita mulai berpikir, kita punya data terpadu. Kita punya data terpadu sekitar 10 tahun, sekarang diperbaiki oleh Kementerian Sosial. Berikutnya, saya mengatakan kita perlu data terpadu usaha, kelompok usaha di Indonesia. Data terpadu rumah tangganya ada, data terpadu unit usaha, ketika kita mau menyalurkan BPUM, kita baru cari. Ini kita mesti bangun. Kita mesti membangun semacam social registry ke depan. Ini menjadi PR kita untuk perlindungan sosial. Ibu Bapak sekalian, moving forward, APBN juga ngurus pemerintah daerah. Ketika COVID, pendapatan asli daerah turun. Seperti halnya pendapatan penerimaan pajak juga turun. Namun, Ibu Bapak sekalian, ketika kita bilang membantu daerah, bagaimana logika membantu? Membantu itu logikanya adalah supaya membuat belanja pusat dan belanja daerah itu saling komplement. Jangan sampai di dalam Indonesia APBN-nya berjalan ke sini, APBD-nya berjalan ke arah yang berbeda. Gimana cara kita melakukan itu? Kita minta teman-teman daerah untuk melakukan refocusing anggaran dengan mindset COVID dan kesehatan. Sehingga kita bilang bahwa 8% dari DAU, DBH, DID, 8% dari dana desa, alokasikanlah untuk kesehatan. Karena kita tahu ini yang akan menjadi beban kita. Jadi, kita mensinergikan belanja itu di tengah-tengah PAD turun, penerimaan pajak turun, tapi belanja kita sinergikan. Nah ini kalau bahasanya adalah refocusing anggaran, earmarking anggaran daerah untuk kesehatan. Lebih dari itu teman-teman semua, saya mau katakan juga, APBN itu bukan cuma ngurus belanja. APBN itu bukan cuma ngurus belanja kesehatan, belanja perlindungan sosial, sinergi dengan Pemda, APBN ngurus perekonomian, termasuk sektor keuangannya. Ibu Bapak yang mendalami sektor keuangan, lihat bahwa APBN ini dengan defisitnya meningkat, maka pembiayaannya juga meningkat. Ketika pembiayaannya meningkat, kita jual SBN lebih besar.
kita jual SBL lebih banyak. Siapa pembeli favorit dari SBN Surat Berharga Negara Republik Indonesia? Kalau Ibu Bapak melihat data-data sektor keuangan, Ibu Bapak akan lihat pembeli utamanya sekarang adalah perbankan. Perbankan itu mengakumulasi SBN yang cukup tinggi. Kenapa? Karena perbankan memang lagi kesulitan nih menjalankan fungsi intermediasi. Perbankan yang punya fungsi intermediasi, kalau teori kita bilang perbankan fungsinya intermediasi, lagi bilang bahwa kalau saya pinjamin kredit, Pak, itu resikonya tinggi, maka saya alihkan supaya resikonya nggak tinggi, saya beli SBN. Kebetulan pemerintahnya lagi perlu pembiayaan, klop dia. Sehingga perbankan sekarang kita lihat, kita berharap jangan sampai perbankan kita ini berat. Dalam jangka pendek, oke. Dalam jangka menengah, kalau terjadi pemulihan ekonomi, kita harapkan perbankan kemudian menjalankan lagi fungsi intermediasinya. Memberikan kredit lagi. Kalau teman-teman yang lihat data, akan lihat bahwa data kredit kita, growth-nya itu ya masih berat. Kenapa? Karena mobilitas manusianya belum ada, dunia usahanya belum punya demand. Demand-nya masih rada terbatas. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini adalah cuplikan bagaimana kemudian ketika kita membangun, kita bicara APBN, dia nggak hanya bicara mengenai berapa pajaknya, berapa belanjanya kemana aja, dan seterusnya. Kita bicara mengenai perekonomian ini. Karena itu, kalau Ibu Bapak melihat program pemulihan ekonomi nasional, di dalam program PEN itu, tadi saya sampaikan soal beli SBN, itu satu. Pemerintah juga ngerti bahwa resiko memberikan kredit sekarang meningkat. Karena itu di dalam program pemulihan ekonomi nasional, kita juga merumuskan, oke deh, perbankan berikan kredit, pemerintah yang jamin kreditnya. Itu program penjaminan kredit pemerintah. Pemerintah bayarin imbal jasa penjaminan. Tapi uang kreditnya pakai uang bank ya. Bukan pakai uang pemerintah, pakai uang bank yang likuiditasnya ample, tapi sebagian dari resiko kredit itu dijamin. Kayak KUR, seperti KUR. KUR yang kita perluas bukan hanya untuk masyarakat yang rendah, tapi juga untuk yang lebih menengah. Ibu Bapak sekalian, desain kebijakan ini kemudian kita connect dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman di OJK. OJK memberikan relaksasi di dalam pencatatannya perbankan dan sektor keuangan, pemerintah kasih penjaminan, pemerintah kasih insentif pajak. Teman-teman di Bank Indonesia merumuskan makro prudensial untuk sektor kendaraan bermotor dan perumahan, pemerintah kasih PPN ditanggung pemerintah untuk sektor untuk kendaraan bermotor, pajak PPN-nya dikurangi, dan kemudian untuk untuk properti itu diberikan PPN ditanggung pemerintah. Jadi sinergi kebijakan ini lagi kita gunakan, dan kita betul-betul teman-teman ekonom semua, kita ini berusaha terus mencari jurus-jurus baru ini. Jurus-jurus baru bagaimana sinergi kebijakan ini kita pakai. Karena situasi ini luar biasa berat. Ini yang disampaikan oleh Bapak Presiden tadi, situasi extraordinary membutuhkan langkah extraordinary. Presiden bahkan sudah lebih maju lagi, mengatakan ekonomi hijau. Ekonomi hijau. Ini kemudian bagaimana kemudian APBN masuk dan kemudian ikut memberikan dukungan terhadap transformasi ekonomi yang ke depan. Jadi di satu sisi kita menangani COVID, di satu sisi kita menangani kesehatan, APBN-nya tumpuan utama, dan kalau misalkan APBN itu tumpuan utama, ya berarti semua di-channelkan lewat APBN. Saya ingin sampaikan ke teman-teman ekonom yang sangat memahami mengenai gerak keuangan, moneter, fiskal, dan seterusnya. Kalau di negara lain, central bank itu bisa langsung memberikan pembelian obligasi kepada sektor korporat. Kucurkan uang ke perekonomian, kan kuncinya ngucurkan uang ke perekonomian ini. Likuiditas nggak boleh sampai ada masalah. Caranya gimana?
Kalau di Indonesia, caranya ya lewat APBN. Bank Indonesia kalau membantu lewat APBN. Bank Indonesia, maka kita udah menahan, yang saya yakin baru sudah dengar semua SKB 3. Bank Indonesia membuat APBN, bantu untuk beli SBN. Ini bukan jurus yang sederhana, bukan jurus yang biasa kita lakukan. Tahun lalu kita lakukan SKB 1, SKB 2. Tahun ini kemudian Bank Indonesia dan pemerintah mengatakan situasinya luar biasa kalau seperti ini. Maka kita rumuskan SKB 3. Tapi ketika kita merumuskan SKB 3 di mana Bank Indonesia membeli SBN pemerintah pada tingkat bunga tertentu, ada koridornya, yaitu SBN kita harus tetap bisa dipakai sebagai alat operasi moneter. Nggak boleh sampai dengan SBN kita kemudian dianggap sebagai, wah itu SBN nggak bisa dipakai. Nggak boleh. Harus tetap bisa dipakai sebagai alat operasi moneter oleh Bank Indonesia. Itu kalau istilahnya adalah harus tradable SBN-nya dan harus marketable. Koridor ini kita jaga. Jadi beda dengan katakanlah ya, kita menangani krisis 20 tahun yang lalu, ketika kita bikin SBN-nya itu tidak marketable dan tidak tradable. Kita belajar dari situ. Sekarang kebijakan fiskalnya, kita bilang SBN-nya harus tetap memiliki integritas. Market harus bisa tetap terima, investor harus tetap bisa terima. Jadi Ibu Bapak sekalian, ini juga perspektif lain ya, cara pandang lain mengenai kebijakan fiskal yang memang saya mengatakan pagi ini saya berterima kasih sekali dapat kesempatan ngobrol dengan teman-teman, menyampaikan pada teman-teman ekonom agar melihat APBN itu beyond, agar melihat kebijakan fiskal itu beyond APBN. Karena di masa yang sulit ini, kebijakan fiskal menjadi kemudian dia link kepada berbagai macam link yang kita inginkan. Fiskal dan moneter. Fiskal dengan regulasi mikroprudensial, makroprudensial. Tentu di dalam fiskal ada pajak. Nanti teman-teman dari pajak akan menguraikan bagaimana cara pandang fiskal kita terhadap pajak dan perekonomian. Pajak itu bukan cuma sekedar memiliki fungsi mengumpulkan pendapatan semaksimal mungkin. Enggak boleh. Pajak adalah instrumen untuk menangani perekonomian. Satu sisi mengumpulkan penerimaan supaya pemerintah bisa punya belanja yang benar. Di sisi lain, pajak memberikan insentif untuk mendorong dunia usaha. Ini harus kita gabung nih. Kalau kita hanya melihatnya secara kita melihatnya secara sempit, maka kita bilang ngumpulin penerimaan kok ngasih insentif. Tapi Ibu Bapak sekalian, fungsi pajak adalah membantu perekonomian, bukan sekedar mengumpulkan penerimaan. Jadi ngasih insentif nggak apa-apa. Teman-teman ekonom, moga-moga udah bisa melihat nih. Direktorat Jenderal Pajak kita sekarang nggak alergi ngomong insentif. Beberapa dekade yang lalu mungkin Direktorat Jenderal Pajak itu mindsetnya adalah ngapain kasih insentif ngurangin penerimaan saya. Sekarang dengan logika kita bahwa pajak adalah instrumen menangani perekonomian, Direktorat Jenderal Pajak bahkan mengatakan kalau perlu kami kasih insentif. Kita kurangin bebannya. Teman-teman yang mendalami soal dunia usaha udah bisa lihat PPh 21, PPh 22 yang merupakan kredit pajak kita kurangi. Memperbaiki masalah cash flow perusahaan. Dan kemudian yang PPN, DTP tadi, sektor properti, sektor kendaraan bermotor yang kita harapkan kemudian menjadi pendongkrak perekonomian ke depan. Ibu Bapak sekalian, di bagian yang terakhir yang ingin saya share kepada Ibu Bapak sekalian saat ini adalah kurang lebih narasinya seperti ini. Setelah kita lihat bahwa fiskal dan APBN itu menjadi support,
Ketika C turun, I turun, X turun, M turun, G yang menjadi support, maka kita katakan ya nggak akan bisa G itu menjadi support selamanya. Eventually kita mengharapkan konsumsinya tumbuh, lalu membantu growth. Investasinya tumbuh, lalu membantu growth. Ekspor impor kalau bisa net ekspor harusnya tumbuh, membantu growth. Dan pada saat itu kemudian G, government expenditure yang dimunculkan dalam APBN itu kemudian melakukan konsolidasi. Ini yang kita bilang konsolidasi fiskal. Konsolidasi fiskal yang mungkin secara simpel dikatakan kita menurunkan defisit, dan sekarang ini kita lakukan. Tahun lalu 6,1% dari PDB, tahun ini 5,7% dari PDB, tahun depan sekarang lagi kita bicarakan dengan DPR, kita harapkan di sekitar 4,8% dari PDB, tahun 2023 sesuai Undang-Undang Nomor 2 2020 harusnya di bawah 3% dari PDB lagi. Ini konsolidasi. Tapi konsolidasi ini harus kita lakukan sedemikian hingga pajaknya naik, tapi nggak boleh memberatkan masyarakat, belanjanya turun atau efisien, tapi nggak boleh menciptakan negatif growth bagi growth-nya G. Nah, menata ini dalam fiskal jangka menengah menjadi sangat penting. Ini gambarnya yang nanti silakan di-scrutinize oleh teman-teman ekonom. Karena defisit yang di tengah ini nggak bisa lepas dari pendapatan negara dan belanja negara. Dan ini harus kita sehatkan kembali. Harus kita konsolidasikan. Nah, ini menjadi PR kita nih jangka menengah. Dan saya senang kalau teman-teman ekonom bisa membantu kita menguraikan ini lebih lanjut. Gambar ini ada gambar di dalam publikasi yang namanya Kondisi Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal, yang publikasi ini setiap tahun dikeluarkan oleh Badan Kebijakan Fiskal. Silahkan di-scrutinize. Ada di internet. Nah, nanti Pak Febrio juga bisa menguraikan logik ini. Nah, saya rasa demikian Ibu Bapak sekalian beberapa hal yang ingin saya sampaikan, saya share mengenai kebijakan fiskal beyond APBN. Kebijakan fiskal yang jangan hanya dilihat di APBN, tapi bagaimana kebijakan fiskal yang direpresentasikan oleh APBN itu kemudian dia ke seluruh perekonomian, apalagi dalam situasi sulit. Ketika masyarakat konsumsinya, investasinya, ekspor impornya tertekan. Ibu Bapak sekalian, teman-teman ekonom, saya ingin tutup dengan mungkin ini adalah the new economics. Komponennya mungkin kita tahu semua, ekonomi mikro, ekonomi makro, ekonomi moneter, ekonomi publik, ekonomi keuangan negara, tapi this is the new economics. Ada dimensi new economics. Hubungan fiskal dan moneter, this is a new economics dalam konteks hubungan fiskal dan moneter. Dalam konteks penerimaan negara, pendapatan versus insentif, probably this is the new economics. Belanja negara yang kita bikin supaya lebih detail, lebih fleksibel, this is probably new economics. Belanja yang hubungan antara ekonomi dan hubungan pemerintah dan politik, ekonomi politik kita tahu beberapa teman-teman mengajarkan ekonomi politik, maybe this is the new economics. Dan Ibu Bapak sekalian, hubungan ekonomi dan kesehatan clearly is the new economics. Kita selalu diajarkan bahwa fungsi dari kebijakan fiskal adalah alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Sifat dari kebijakan fiskal harusnya counter cyclical. Kita diajarin oleh profesor-profesor kita yang lebih senior. Perhatikan konjungtur ekonomi, kemudian kebijakan fiskal itu harusnya counter cyclical. Ibu Bapak sekalian, saya bisa sampaikan yang kita bicarakan secara intensif di dalam pemerintahan, iya betul ada konjungtur besar, tapi sekarang ada virus yang luar biasa. Virusnya ini, kalau lagi naik, ekonominya turun, APBN-nya mesti masuk. Virus ini ketika virusnya lagi melandai, ekonominya naik, mungkin APBN-nya harus agak fleksibel, mengurangi.
kita counter cyclical terhadap kondisi ekonomi, kebijakan fiskal menjadi counter cyclical terhadap ekonomi, terhadap kondisi ekonomi, tapi menjadi pro cyclical terhadap virus. Saya yakin teman-teman saya, teman-teman ekonom yang cukup senior, saya lihat banyak di sini, kita nggak pernah ngajarkan ini ke mahasiswa kita di zaman lalu. Bagaimana kemudian kebijakan fiskal itu counter cyclical terhadap kondisi ekonomi, tapi pro cyclical terhadap virus. Tapi mungkin kita mesti ajarin ini kepada mahasiswa kita. Ekonomi keuangan publik harus bicarakan ini. Ekonomi makro harus mengubah ini. Ekonomi kemiskinan, saya lihat Bu Vivi Alata soalnya di sini. Mungkin mesti mengincorporate ini. Tulisan Pak Teguh kemarin yang mengenai transformasi jangka panjang dari masyarakat antara tahun 1993 sampai dengan sekarang 20 tahun. Itu adalah transformasi yang sangat penting untuk kita mikir bagaimana jadi kalau transformasinya mobilitas ekonomi masyarakat seperti ini, kebijakan fiskalnya harus seperti apa. These are the new era of the new economics. Dan kami di saat ini, karena kebetulan saya ada di pemerintahan, saya senang sekali kalau kita bisa diskusi lebih panjang dengan teman-teman semua, teman-teman di BKF, teman-teman Kementerian Keuangan, di kantor Menko Perekonomian yang saya juga lihat di sini, teman-teman di Bappenas, dan seluruh pemerintahan. Kita develop sama-sama pemahaman mengenai situasi yang ada dan bagaimana kebijakan pemerintah beyond fiskal, beyond APBN. Saya rasa demikian, teman-teman sekalian, moga-moga menjadi sumber perdebatan. Apa yang saya sampaikan ini menjadi sumber perdebatan, sumber pendalaman, dan sumber pemahaman-pemahaman baru. Tentunya tujuannya cuma satu, memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Dan karena COVID ini dihadapi oleh seluruh dunia, saya yakin new economics yang kita pikirkan pasti memberi kontribusi kepada ilmu ekonomi bagi seluruh dunia juga. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya tutup. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.